Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrohatun Konita dengan NIM 24210101068. Saya dari kelas PAI A4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Kedua, menjelaskan tentang hukum mim mati. Dan yang ketiga, yakni menjelaskan tentang hukum gunnah. Yang pertama, yakni hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, idhar halqi. Yang kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iklab. Dan yang kelima, ikhfa. Yang pertama, idhar halqi. Mengapa disebut idhar? Karena dibaca jelas. Nah, idhar ini ialah ketika nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Apa saja huruf 6 ini? Huruf 6 ini yakni ada hamzah ha, ain ha, dan ghain kha. Yang pertama, kita bahas tentang hamzah. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka dibaca man amanah. Contoh lainnya, wasiqin idza waqab. Yang kedua, ha, maka dibaca yanhituna atau alimun hakim. Yang ketiga, ada kha, dibaca min khauf atau yauma idzin khasyi'ah. Dan yang keempat ada ain, seperti an'amta sami'un alim. Setelah itu ada gha, min ghillin azizun ghafur. Setelah itu ada ha, min had jurufin har. Nah, setelah itu hukum idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah yakni ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Apa saja huruf yang 4 itu di idgham bi gunnah? Yakni ya, nun, mim, wawu. Mengapa disebut dengan idgham bi gunnah? Karena memasukkan dengan dengung. Ketika ada 4 huruf tersebut bertemu, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut, maka harus dibaca dengan dengung, memasukkan dengan dengung. Seperti contoh, ya, may yaqulu. Ketika nun, min ni'mah. Ketika mim, mim mam mana. Ketika wawu, miwaq. Yang ketiga yakni hukum bacaan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah yakni ketika ada nun mati atau sukun bertemu dengan 2 huruf. Apa saja huruf ini? Huruf ini adalah lam dan ro. Nah, mengapa disebut dengan idgham bila gunnah? Karena cara membacanya yakni memasukkan dengan tanpa dengung. Ketika ada huruf nun mati bertemu, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka harus dibaca dengan memasukkan tanpa dengung. Seperti contoh, ketika bertemu dengan lam, milladunhu. Ketika bertemu dengan ro, mirrabbihim. Setelah itu, hukum bacaan yang ketiga, yakni iklab. Mengapa dibaca iklab? Karena cara membacanya yakni membalik. Membalik antara dari bacaan ba dibaca seperti membaca mim. Hurufnya iklab di sini hanya ada 1, yakni ba. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya seperti membaca mim, yakni membalik antara bacaan ba ke bacaan mim. Seperti contohnya, mim ba'di sami'um basir. Nah, bacaan yang kelima yakni bacaan ikhfa hakiki. Mengapa disebut dengan ikhfa? Karena cara membacanya samar. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Apa saja huruf 15 itu? Yakni ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shodot, to, do, fa, ko, ka. Contohnya ketika bertemu ta,
jannatin tajri. Ketika bertemu dengan sa, shihabun saqib. Ketika bertemu dengan jim, anjaynakum. Ketika bertemu dengan dal, mandassaha. Ketika bertemu dengan zal, shawaban zalik. Ketika bertemu dengan za, yauma idin zurqa. Ketika bertemu dengan sin, min sijil. Ketika bertemu dengan shin, linafsin syai'a. Ketika bertemu dengan shad, rijalun shadaku. Ketika bertemu dengan dot, qauman dhallin. Ketika bertemu dengan to, yantiquna. Ketika bertemu dengan dot, afala yanzurun. Ketika bertemu dengan fa, yufahum. Ketika bertemu dengan qaf, rizqan qalu. Ketika bertemu dengan kaf, nasyiatin kadzibah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni di bab 2, yakni ada hukum mim dan nun bertasydid. Nah, di sini ketika ada nun bertasydid dan mim bertasydid maka dibaca gunnah. Apa itu gunnah? Yakni dengung. Seperti contoh, nun bertasydid maka dibaca anna, inna, innama. Dan ketika mim bertasydid maka dibaca amma, summa, mimma. Seperti itu. Selanjutnya di bab 3, yakni ada hukum mim sukun. Nah, di sini hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada izhar syafawi, ada idgham mitlain, dan yang ketiga ada ikhfa syafawi. Yang pertama ada izhar syafawi. Ialah ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Berarti ketika ada huruf selain mim dan ba maka dibaca izhar syafawi. Dibaca bagaimana? Dibaca dengan jelas. Yakni seperti contoh bertemu mim mati bertemu dengan ta. Wa antum ta'lamun. Ketika mim mati bertemu dengan ha, alaihim hafidun. Yang kedua yakni ada idgham mitlain, ialah ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim maka dibacanya idgham, yakni memasukkan dengan agak berdengung. Yakni seperti contoh wa minhum may yaqulu walakum ma kasabtum. Dan yang ketiga yakni ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yakni ketika mim sukun bertemu dengan ba. Maka contohnya i'tasim billah tarmihim bihijarah. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai nun mati atau tanwin, mim mati, dan gunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.